Ini yang kata-kata baru dalam Markus 1 ayat 2 saya membacakan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Nah, dia berseru kepada Tuhan, dia berteriak kepada Tuhan. Banyak sekali penderitaan yang dialami oleh rakyat biasa, rakyat kami menderita, rakyat kami miskin, hak mereka diambil oleh para pejabat-pejabat, penguasa-penguasa, menindas mereka. Dan dia melihat kejahatan Raja Herak. Dan dia berseru kepada Tuhan, sampai kapan lagi Tuhan? Aku berseru berteriak kepadamu, tapi kau Tuhan tidak mendengarnya. Cuma Tuhan yang terkasih. Nah, sini Abaku ya mau supaya Tuhan menindas umatnya yang betul-betul melakukan ketidakadilan, yang tidak melakukan kebenaran, yang hanya mencari kekayaan untuk pribadinya, bahkan untuk koalisinya. Ini terjadi pada saat sekarang ini dan pada 5.000 tahun yang lewat. Ya, ketidakadilan, penindasan, hak-hak orang miskin diambil, tanah mereka dirampas, hak janda diambil, hak yatimnya diambil, rakyat tidak makan, menderita dan menangis, kejahatan Raja Herak, cinta akan kelibatan dunia, raja bertepuk tangan, bahkan berpesta pora, seluruh stafnya, pejabatnya hanya mementingkan kekayaan pribadi, bahkan mereka menyembah kepada dewa, bukan menyembah kepada Allah. Itu pada masa Raja Yoyakim, tapi pada masa Raja Yosia, orang tuanya, mereka takut akan Tuhan. Inilah pergantian generasi. Generasi berikutnya, mereka adalah orang-orang yang jahat, yang menjijikkan di mata Tuhan. Maka berserulah aku, seorang nabi bagi Tuhan. Kapan kau bertindak ya Tuhan? Kapan kau menghukum bangsa ini dengan penindasan yang mereka lakukan kepada Tuhan? Hai Tuhan, Elohim, Samael, Kadosh, ya Allah, Allahku, Allah yang kudus. Nah, jadi Allah itu Maha Tahu. Allah adalah Allah segala raja, Allah yang kudus. Dia tahu semua ada baku. Dia tahu penderitaan rakyatnya. Dia bukan membiarkan bangsa ini, tapi secara dari kabar seakan-akan, ini kata-kata seakan-akan ya, seakan-akan bimbang dia. Kenapa Tuhan tidak campur tangan? Kenapa Tuhan tidak bertindak? Nah, ini sebagai nabi dia berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menolongnya. Itu dia pasal 1 ayat 2. Nah, kemudian Tuhan menjawabnya. Inilah kebangkitan. Tuhan menjawab seruan yang disampaikan oleh Abu kepada Allah sendiri atas penderitaan tekanan hidup kesesaran umat ini. Dia berkata kepada Abu, aku akan menghukum bangsa ini melalui bangsa Kasdim atau Babel. Aku akan menghukum mereka, menindas mereka karena kejahatan yang mereka lakukan di hadapanku. Nah, Tuhan berjanji. Akhirnya Habakkuk mengatakan kembali. Dia juga merasa kenapa orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bangsa si PDB ini, bangsa penyembah berhala itu, dipakai Tuhan untuk menghukum bangsanya ini. Kenapa kau Tuhan Allahku memakai bangsa jahat untuk menghukum bangsa ini? Bertindaklah Tuhan atas bangsa ini. Engkau sendirilah yang menjatuhkan hukuman. Ya, kalau sudah kehendak Tuhan, tidak ada bisa menghalangi. Itu rencana Tuhan. Kita ini tidak ada apa-apa di mata Tuhan. Ibarat pasir kita di mata Tuhan. Kalau Tuhan mengendaki, apapun terjadi.
terjadi. Karena itu tidak turun. Jadi semua itu kehendak Tuhan. Dia pakai bangsa ini, yang bangsa tidak percaya ini, untuk memperbudak bangsanya sendiri. Kalau Tuhan punya rencana, tidak ada rencana yang tidak indah rencana Tuhan. Semua itu rencana Tuhan. Kalau Tuhan mau kau menjadi manusia, bukan sampah, maka kau akan menjadi bintang manusia, bukan sampah. Kalau Tuhan berkenan, kau akan mempunyai keturunan, maka Tuhan akan buka rahimmu, akan beri kesehatan kepadamu. Dan rencana Tuhan itu adalah rencana yang indah. Kalau Tuhan berkenan, kau akan mendapat pekerjaan yang baik untukmu, seturut dengan ilmu, seturut dengan kehendak Tuhan. Maka rencana itu akan jadi. Maka biarkanlah Tuhan campur tangan di dalam kehidupan. Amin. Rencana Tuhan itu indah. Maka Tuhan menjatuhkan hukuman bangsa yang ruang ini. Tuhan hukum dengan penindasan oleh bangsa Kasdim atau bangsa Babel. Itulah yang dikatakannya di ayat yang terakhir firman Tuhan yang terkasih. Sebab itulah yang selalu membunuh sebenarnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Jadi kalau Tuhan sudah